Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilah dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan Akuntansi, Prodi D4 Akuntansi Manajerial kelas 1D. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari Pak Ganil Akbar SOS MSI pada mata kuliah Pendidikan Pancasila, yang dimana tugasnya yaitu mereview salah satu video di channel YouTube Helmi Yahya yang bersama dengan Pak Gita Wirjawan dengan judul Ngobrol Ngalor Ngidul dengan teman nonton football di Miami yang kini jadi investor besar. Jadi dari percakapan antara Pak Helmi Yahya dan Pak Gita Wirjawan dari videonya ini, salah satu pembahasannya yaitu tentang output ekonomi dunia dan investasi dunia dengan adanya COVID-19 ini. Jadi semuanya pastinya terkena dampaknya. Dan atribut yang pasti dirasakan adalah mengurangnya demand atau permintaan. Contohnya, salah satu contohnya yaitu tukang cukur yang mengalami penurunan permintaan. Yang kedua yaitu supply side-nya. Karena hal ini tidak terjadi distribusi. Dan akhirnya produktivitas pun berkurang. Hal ini dikarenakan work from home, social distancing, PSBB, yang dimana hal ini adalah kebijakan-kebijakan yang keluar saat adanya COVID-19. Terus yang ketiga, untuk negara maju masih bisa menopang daya belinya, tapi untuk negara berkembang sangat sulit untuk menopang daya belinya. Dan jika untuk negara Indonesia sendiri, hampir pasti telah terjadi kelumpuhan di beberapa sektor karena dan salah satu contohnya yaitu tidak bisa membuka pabrik. Lalu orang yang bekerja di pabrik itu tidak mendapatkan gaji. Lalu walaupun mereka mendapatkan bansos, tetapi bansos yang didapatkan itu tidak on time diterima oleh mereka. Dan prinsip pertama ekonomi Indonesia adalah konsumsi sebesar 50-60%. Jadi jika bansosnya terlambat didapatkan, maka konsumsinya akan merosot. Dan jika merosot, maka diperkirakan pada kuartal 3 pada tahun 2020 akan negatif lagi. Dari 10 negara di Asia, menurut Pak Gita Wirjawan, yang paling cepat recovery dari virus corona ini adalah Filipina, Indonesia, dan Vietnam. Hal ini dikarenakan 3 negara ini memiliki konsumsi yang tinggi. Lalu sektor yang dianggap paling harus diprioritaskan untuk mengatasi atau melakukan recovery. Yang paling terkena yang pertama yaitu pariwisata, yang kedua pengolahan atau pabrik dan sebagainya, konstruksi, dan dagangan eceran. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan seperti social distancing, PSBB, dan work from home. Dari keempat sektor yang perlu diperhatikan ini, ada satu sektor yang lebih harus diperhatikan, yaitu pariwisata. Karena pariwisata ini adalah sektor yang bisa membuahkan atau menghasilkan lapangan kerja yang lebih gampang. Lalu sektor yang harus dipush adalah sektor pangan, pertanian, dan perkebunan. Memang sektor ini tidak terlalu berdampak karena semua orang pastinya butuh makan. Jadi jika sektor ini dipush lebih bagus lagi, maka mungkin ekonomi di Indonesia akan aman. Dalam video ini juga tidak hanya membahas tentang ekonomi, tetapi juga membahas bagaimana kehidupan Pak Gita Wirjawan yang tidak mudah seperti yang difikirkan orang-orang bahwa dia dari keluarga kaya. Tapi pada kenyataannya Pak Gita Wirjawan pada saat di Amerika kuliah sambil kerja paruh waktu, contohnya yaitu jadi waiter. Pak Gita Wirjawan ini ke Amerika dengan modal yang pas-pasan, tetapi dia bisa tetap survive selama 11 tahun di Amerika. Dia melakukan sekolah sambil bekerja paruh waktu seperti cuci piring, membersihkan toilet, jadi waiters, main piano selama dia melakukan hal ini selama 7 tahun. Dan nanti setelah itu baru dia mempunyai pekerjaan tetap sebagai akuntan publik. Dan di sini juga membahas tentang bagaimana kehidupan Pak Gita Wirjawan dan Pak Helmi Yahya selama berada di Amerika, yang dimana mereka ini
memang sama-sama ada di Amerika untuk sekolah. Video ini, di dalam video itu juga membahas tentang tentang masa lalu mereka di Amerika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya review dari video Pak Helmi Yahya bersama dengan Pak Gita Wirjawan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.